Jumpa lagi dalam acara Kasih Yesus Ministry, dan ini saya akan menceritakan kesaksian saya yang kedua, di mana Tuhan memberkati rumah tangga perkawinan kami. Nah Bapak Ibu, ini kejadian tahun 2004. Saya sudah masuk di dalam pelayanan 5 tahun. Dan apa yang terjadi, kami harus menghadapi suatu masalah pergumulan yang sangat-sangat rumit dalam rumah tangga perkawinan kami. Di mana tahun 2004, istri saya meminta untuk bercerai. Dan di tahun 2004 juga yang sama itu Bapak Ibu, saya mengalami kebangkrutan dalam usaha saya. Dan yang berikutnya juga yang ketiga, saudaraku, pelayanan yang Tuhan percayakan itu mengalami kekacauan. Pelayanan itu terpecah. Pelayanan itu sudah diambang kehancuran. Dan seseorang yang mengalami kebangkrutan, tentu dia akan mengalami suatu pergumulan yang bukan hal mudah. Terjadi hutan pihutan juga, saudaraku. Jadi saya mengalami secara bersamaan. Rumah tangga mau bercerai, usaha saya bangkrut, pelayanan saya kacau. Dan terjadi juga saya mengalami hutan pihutan di beberapa bank. Dan juga Bapak Ibu, rumah tangga kehidupan kami dari keluarga kami masing-masing sudah tidak ada rasa damai dan menghendaki untuk kami berpisah. Ini bukan sesuatu yang mudah yang harus kami hadapi di tahun 2004. Dan Bapak Ibu, satu hal yang saya pegang bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya tetap bersikeras memegang kebenaran firman Tuhan untuk tidak bercerai. Saudara, tetapi bukan hal mudah untuk melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan. Di mana saudaraku, lewat pergumulan yang diperhadapkan bagi kami, kadangkala air mata yang keluar itu di dalam tangisan-tangisan kepedihan hati yang terjadi, saudaraku, kadangkala itu air mata sudah tidak ada lagi yang mengalir. Menangis tetapi tidak ada air mata lagi. Dan ini begitu sangat menekan, membuat depresi, stres. Bahkan berapa kali saya harus mengalami kejatuhan. Saya harus jatuh, saya tidak sadar pingsan oleh sebab keadaan yang sungguh sangat menekan. Saya pernah berapa kali untuk mencoba keluar dari masalah ini dengan cara-cara dunia. Saya mencoba untuk kembali kepada kehidupan lama saya. Untuk saya memakai minuman keras lagi, atau saya pergi dugem ke diskotik atau naik klub. Tetapi saudaraku, setiap kaki saya melangkah ke sana, ada kekuatan yang begitu kuat menahan saya. Bahkan saya ingat di satu tempat, di salah satu minimarket, saya akan mengambil minuman keras itu dengan keadaan di tahun 2004 yang sangat menekan, tetapi saya tidak bisa mengambil minuman keras itu. Saya pergi ke salah satu karaoke diskotik, tetapi saudaraku, pada waktu saya melangkah masuk ke dalam, ada kekuatan yang begitu kuat menahan saya sehingga saya tidak masuk ke sana. Dan heran dan luar biasanya, taksi yang saya pakai adalah seorang anak Tuhan. Ia menginjili saya padahal saya hamba Tuhan sudah melayani 5 tahun. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mencari teman-teman hamba Tuhan untuk bisa mendoakan saya, meneguhkan saya. Bermacam cara saya sudah lakukan, tetapi saya belum mengalami pemulihan itu. Akhirnya suatu ketika Bapak Ibu, saya ambil doa puasa 3 hari 3 malam. Saya berlutut menangis di kaki Tuhan, memohon petunjuk apa yang harus saya lakukan atas masalah ini. Ternyata Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menunjukkan. Tuhan tidak menunjukkan kesalahan dari istri saya, tetapi Tuhan menunjukkan kesalahan sebagai saya seorang suami, apa yang saya lakukan selama ini. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan sebagai seorang suami saya tidak memiliki karakter yang baik. Saya begitu egois. Saya hanya mementingkan diri saya. Saya hanya mengasihi orang lain di luar sana, tetapi saya tidak mengasihi istri dan anak-anak saya. Saudara, ini yang Tuhan tidak suka. Tuhan menegur dan menghajar saya, sehingga hati saya yang kepedulian terhadap keluarga itu kurang. Saya hanya peduli kepada pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya harus mengalami suatu proses. Dan Tuhan memperlihatkan di hari kedua puasa itu, saudaraku, begitu jahat dan egoisnya diri saya ini.
di mana saya sebagai suami begitu keras, kasar terhadap istri saya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan hari ini, kalau saudara sebagai seorang suami mengalami hal yang sama di dalam kehidupan, saudara diproses oleh Tuhan, saya teringat akan satu kebenaran firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 4 sampai dengan 6, di mana dikatakan, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya, dan dia akan melihat anak-anaknya dari anak-anaknya. Artinya kalau seorang laki-laki dan di sini adalah suami, dia takut Tuhan, dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan saya, istri saya minta cerai. Padahal begitu banyak yang sudah kami tuntun untuk orang-orang yang kumpul kebo menikah yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan perhadapkan bagi kami, ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan memulihkan itu semua. Di dalam 8 bulan kemudian Tuhan memulihkan rumah tangga perkawinan kami. Saya ingin sampaikan, perubahan akan terjadi kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita kasihi, kita cintai. Dimulai dari diri kita dulu yang berubah. Saudara tidak bisa memaksakan orang lain yang berubah kalau diri saudara belum berubah. Dan hitam putihnya suatu rumah tangga perkawinan ada kepada suami. Kenapa saya katakan ada kepada suami? Karena kepala dari istri adalah suami. Kepala dari suami adalah Kristus. Kepala rumah tangga itu adalah suami. Kalau laki-laki ini atau suami ini mengambil keputusan berubah, dia bertobat saudaraku, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan keluarganya, rumah tangga perkawinannya, terhadap istri dan juga kepada anak-anaknya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan juga katakan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki Tuhan percayakan saudaraku untuk menjadi pelindung dalam kehidupan keluarganya. Tetapi itu tidak saya lakukan dahulu. Akhirnya saya harus mengalami suatu proses kehidupan. Tetapi saya sangat bersyukur lewat proses hidup yang Tuhan percayakan. Akhirnya saya boleh dipulihkan dan saya boleh mengenal Yesus Kristus. Kalau bicara tentang pertobatan, pada waktu saya bertobat saudaraku di tahun 99 itu, narkoba saya tinggalkan, judi saya tinggalkan, rokok saya tinggalkan, persinahan percabulan saya tinggalkan, bahkan juga penyembahan berhala yang saya lakukan saya tinggalkan semua. Tetapi ternyata ini belum cukup saudaraku. Tuhan menginginkan karakter kita, kelakuan kita, perbuatan kita, bagaimana dalam kehidupan orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Ternyata ini saya dapatkan saudaraku. Dan firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 19, hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan bahwa suami harus menghormati istrinya, suami harus berlaku bijaksana. Jikalau tidak, niscaya pada waktu saudara berdoa Tuhan tidak akan mendengar. Doa kita terhalang kalau kita tidak berlaku bijaksana dan tidak menghormati istri kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan juga katakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, bahkan telah berkorban. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan memproses kehidupan kami. Dan puji Tuhan 8 bulan kemudian Tuhan pulihkan rumah tangga perkawinan kami. Dalam jangka 8 tahun Tuhan pulihkan juga, dalam jangka 4 tahun kemudian ekonomi kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan itu semua saudaraku. Jadi saya ingin sampaikan dalam kesaksian ini kepada saudara yang melihat dan mendengar live streaming ini. Apabila saudara diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga perkawinanmu, percayalah di balik ini ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan. Saudara ikuti proses Tuhan ini, jalani, mengucap syukur, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap andalkan Tuhan. Saya telah mengalami ini semua. Bahkan saudaraku, di dalam kehidupan saya pribadi langsung diperhadapkan 3 masalah yang bukan hal mudah. Yang pertama adalah rumah tangga perkawinan kami, di mana istri saya menginginkan untuk bercerai. Dan yang kedua adalah saudaraku, ekonomi kami mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga adalah pelayanan kami mengalami suatu goncangan, bahkan sudah diambang kehancuran.
Saya mau sampaikan Bapak Ibu, bicara tentang persinahan. Sejak saya bertobat, saya tidak melakukan sampai saat ini. Saya tetap setia di dalam perkawinan rumah tangga yang Tuhan percayakan. Bahkan saya katakan kepada jemaat yang saya layani, kalau saya mau kembali lagi dalam dunia persinahan, atau saya kembali lagi ke kehidupan yang lama, saudara, saya tidak layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih baik saya jadi jemaat Tuhan. Saya duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, dengan kekuatan pertolongan Tuhan, Tuhan telah menolong sampai saya bisa ada sampai saat ini. Ini semua karena Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah, apapun persoalan dalam rumah tangga perkawinanmu, andalkan Tuhan, undang Tuhan dalam rumah tangga perkawinanmu. Masih ingat yang saya sampaikan, perkawinan di Kana, air tawar jadi anggur yang manis. Tuhan sanggup pulihkan rumah tangga perkawinanmu. Tuhan sanggup untuk memulihkan suamimu, istrimu, anak-anakmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup pulihkan, saudara. Bahkan juga dalam ekonomi, keuangan, usaha pekerjaanmu, Tuhan sanggup pulihkan. Karena saya katakan itu, saya sudah mengalami semua. Sebagai hamba Tuhan, saudaraku, apapun persoalan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ini sesuatu yang indah. Saudara tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Dia. Pasti ada suatu momen, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Dia, ikut firman-Nya, maka saudara pasti akan mengalami pemulihan. Bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan, ternyata Tuhan pulihkan dan dia semakin naik. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Sebagai hamba Tuhan, sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, perkawinan, mungkin engkau diproses dalam ekonomimu, keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu, atau engkau diproses dalam rumah tangga perkawinan. Suamimu selingkuh, atau istrimu selingkuh, atau rumah tanggamu tidak ada damai, tidak ada sukacita, atau anak-anakmu kau bergumul sekian lama, atau di dalam pelayananmu ada suatu hal yang tidak baik terjadi. Saudara, saya ingin sampaikan, Tuhan yang saudara dan sesembah, Tuhan Yesus, apabila saudara berharap mengandalkan Dia, saudara mencari Dia, saudara sungguh-sungguh datang kepada Dia, Dia sanggup pulihkan itu semua. Karena saya sudah mengalami, saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, lewat apa yang Tuhan lakukan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena lewat masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga perkawinan, ekonomi, keuangan, bahkan dalam pelayanan, saya mengerti ternyata Tuhan mengendaki sesuatu yang tidak baik dalam diri saya. Karakter-karakter lama saya, untuk saya tinggalkan itu semua. Dan saudaraku, lewat dibakar dengan api, lewat masalah pergumulan, saudara akan timbul hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara bisa mengerti, oh ini yang harus dibereskan. Demikian juga dalam kehidupanku. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan, bagi Allah tidak ada mustahil. Jangan kau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Percayalah, Yesus Kristus dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Dia tetap masih sama baik. Dia sangat mengasihi, mencintai saudara. Dan saudara, saya akan tutup. Pada waktu Tuhan menunjukkan, ternyata di dalam puasa hari kedua, Tuhan menunjukkan sifat-sifat saya yang tidak baik. Saya kira saudaraku, berhenti merokok itu sudah selesai. Berhenti minuman keras sudah selesai. Berhenti narkoba sudah selesai. Saya kira berhenti dari persinahan sudah selesai. Berhenti dari kumpul kebo, berhenti dari penyembahan berhala sudah selesai. Ternyata saudaraku, ada yang Tuhan tuntut lebih lagi. Karakter-karakter kita, buah pertobatan kita. Ternyata saudaraku, Tuhan menginginkan supaya karakter-karakter yang tidak baik ini diubah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan malam itu pada waktu Tuhan tunjukkan karakter-karakter saya yang tidak baik. Saya masih pemarah, saya kurang sabar. Saya tidak mengasihi istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu, saya berlutut di kaki Tuhan. Dan saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya menangis saudaraku. Ternyata saya ingin sampaikan hari ini, pertobatan itu bukan hanya satu kali saja kita lakukan. Harus setiap hari kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin sadar maupun tidak sadar kita sudah melakukan suatu kesalahan. Atau ada orang-orang yang melihat tingkah laku perbuatan kita yang tidak baik, sehingga orang lain tersandung. Setiap hari kita harus minta ampun. Setiap hari kita harus koreksi. Supaya pada waktu Tuhan datang, saudara dan saya layak untuk masuk kerajaan sorga. Puji Tuhan, sekali lagi,
Apapun persoalan masalah saudara, percayalah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia sudah menolong saya, kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong saudara. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tetap berharap dan mengandalkan dia. Puji Tuhan, demikian kesaksian ini. Kita satu dalam doa. Bapa, berkati umat-umatmu, sebagaimana engkau telah memulihkan hamba-Mu. Apapun persoalan dari umatmu, baik dalam rumah tangga perkawinan, dalam usaha pekerjaan, ekonomi, keuangan mereka, bahkan dalam pelayanan mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Roh Kudus Sang Penolong, kami minta dalam nama Yesus, mampukan mereka untuk bisa melewati setiap proses kehidupan, kekelaman yang terjadi, ujian dan pencobaan ini, sehingga mereka boleh keluar menjadi pemenang dan Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apabila saudara membutuhkan dukungan doa, saudara bisa menghubungi kami lewat telepon, dan saudara bisa WA, Messenger, atau SMS. Kami siap untuk mendukung dan mendoakan saudara. Puji Tuhan, God bless you.